ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Atos. Kami tadi telah ada sedikit pemberitahuan bahwa Habib nanti ada acara lagi di tempat lain. Jadi beliau meminta untuk ceramah didahulukan. Kepada Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Atos kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin فأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الذي أنقذنا به من الضلالة وعلمتنا به بعد الجهالة وبصرتنا به بعد العماية وهديتنا به بعد الغواية وعلى آله وأصحابه خيار السرايا خير السرية علينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا العلا والعطاء السنية. أما بعد. Hadirin hadirat, wabil khusus para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Syariah, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, dan seluruh yang hadir, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, dan anak-anak, bahkan yang kita hadirkan di dalam hati kita dari keluarga kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Allah subhanahu wa ta'ala curahkan rahmatnya yang terbesar, maghfirahnya yang terbesar, kecintaannya yang terbesar, keridhaannya yang terbesar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, peringatan Maulid faedahnya adalah menambah kedekatan kita, kerinduan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu faedahnya umur kita bertambah. Keberkahan umur kita bertambahnya dengan bertambahnya kedekatan diri kita, kecintaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada iman di dalam hati seseorang. La iman liman la mahabbata lah, wa la hala liman la mahabbata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada cinta di dalam hatinya. Dan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah puncak dari makna cinta yang harus kita berikan melebihi dari segalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Muslim mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian jadikan Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai daripada selain keduanya. Bahkan selain keduanya, kata para ulama, dari semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan, baik kursinya, arasy-nya, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatan-tingkatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus melebihi daripada cintanya kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kepada alam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya terciptanya surga Allah, alam semestanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu tafarra'a al-wujud khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma taqaddam. Awal yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan darinya lah terciptakan segala bentuk ciptaan-ciptaan Allah yang lain dari yang lalu dan yang akan datang sampai hari kiamat. Diciptakan dari nurnya Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam. Dan asal daripada penciptaan adalah cinta. Allah katakan di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa faja'altu awwal khalqi nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku cinta, aku suka, aku ingin untuk dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Faja'altu awwal khalqi nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'arafuni bih. Maka aku ciptakan makhluk-makhluk Allah, dan yang pertama aku ciptakan dari makhlukku adalah nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengenal aku. Dari dasar cinta inilah penciptaan alam semestanya Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbabtu an u'raf. Aku cinta, aku ingin untuk dikenal. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu pun makhluk, Allah sendiri, zatnya sendiri yang Maha Esa. Sampai Allah ciptakan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas adalah untuk mengenalku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan syariat Islam. Ini awal langkah utama di dalam seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Islam, dia tidak akan bisa masuk derajat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang boleh punya segalanya, jabatan dia punya, harta dia punya, semua fasilitas dunia dia punya, tapi kalau Allah haramkan dirinya Islam, maka dia adalah calon penghuni neraka jahanam dan bahan bakar neraka jahanam. Wa anfusakum wa ahlikum nara wa wuquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia. U'iddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat, Bu, Pak, kita ini dalam nikmat yang luar biasa. Tanpa harus kita berperang, tanpa harus kita mengucurkan darah, tanpa harus susah payah keluar dari rahim kedua orang tua kita, ibu kita, langsung cahaya la ilaha illallah dengan ada di dalam dua orang tua kita, seorang muslim, masuk cahaya itu di dalam diri kita. Tanpa susah, tanpa segala kelelahan, keletihan, bahkan kucuran air mata, kucuran darah, kucuran keringat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam penyebaran dakwahnya. 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengenalkan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan wahai manusia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalian akan bahagia, kalian akan beruntung. Belum ada pengenalan tentang syariat Allah, hukum-hukum Allah. Hanya awal rukun yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah
Isra Mi'raj setahun sebelum hijrah. Kata ulama, diwajibkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terang-terangan. Masih sifatnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Semua syariat Islam dimulai di kota Madinah. Puasanya, salatnya berjamaah, puasanya, kemudian zakatnya, hajinya, semua syariat dimulai di Madinah. Awal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini perjuangan yang luar biasa. Diusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicoba pembunuhan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dianiaya para sahabatnya di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai terjadi hijrah ke Ethiopia, ke Afrika, Najasyi. 2 kali pergi sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pimpinan Sayyidina Ja'far At-Tayyar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak lain karena penganiayaan yang luar biasa. Dan itu ciri orang-orang kafir yang tidak senang dengan agama Islam, yang benci dengan agama Islam. Selalu mereka berbuat yang luar biasa penganiayaannya. Zaid bin Dathina dipotong semua daripada dimutilasi, kalau kita bilang. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, lidahnya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong, hanya untuk keluar dari agama yang dianut, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agama Islam yang sudah dia beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan dahsyatnya nilai yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang mendalam di dalam batinnya yang melahirkan iman tadi. Yang dasar iman adalah bibit cinta yang ada di dalam hati mereka. Ketika mereka dapatkan langsung transfernya dari Nabi, punya potensi yang luar biasa dahsyatnya. Ketika disiksa Zaid bin Dathina, dikatakan oleh Abu Sufyan yang dahulu belum masuk Islam, "Hai Zaid, maukah engkau sekarang ini kugantikan posisimu dengan Muhammad? Engkau balik ke keluargamu dalam keadaan lepas dari penganiayaan, tapi aku gantikan posisimu dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad." Zaid dengan penganiayaan yang begitu dahsyat, beliau mengatakan, "Wallahi walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak ridha dan tidak senang aku mendengar Muhammad tertusuk kakinya dengan duri, apalagi untuk menggantikan posisiku disiksa dan aniaya seperti ini. Kalau aku dengar aja kekasihku Nabi Muhammad tertusuk kakinya dengan duri, aku akan hampiri, aku akan cabut itu duri yang terkena di kakinya Rasulullah SAW. Khabbab bin Arad diseret di tengah terik matahari dengan telanjang badan. Bilal bin Rabah ditindihin batu yang besar, hanya keluar dari hati mereka ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ini transfernya luar biasa. Yang memberikan ini sinyalnya Rasulullah SAW langsung. Tapi Rasulullah SAW diujinya lebih berat dari kita. Rasulullah berjalan dakwahnya 10 tahun hanya bisa dihitung jari orang-orang yang masuk Islam. Yang masuk Islam hanya beberapa gelintir dari sahabat Nabi SAW. Sebelum Sayyidina Umar dan Hamzah masuk, masih bisa dihitung dengan jari. Makanya diselamatin oleh Rasulullah SAW dengan diperintahkan untuk hijrah ke Ethiopia. Hijrah yang pertama Nabi SAW, sahabatnya diperintahkan untuk hijrah ke Ethiopia. Di sana dikatakan ada seorang raja Najasyi yang dia tidak menggolimi rakyatnya. Bayangin, dari kota Mekah ke Ethiopia jalan kaki untuk
menghindari penganiayaan yang terjadi, kezaliman yang luar biasa dengan mereka menganut Islam di dalam dirinya. Oh, kita sih boro-boro kalau gituin sih lepas kali kan, tapi mereka jalani itu. Kalau sudah katakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahnya, langsung mereka nggak ada perkataan A, nggak ada perkataan alasan B, nggak ada alasan C, nggak ada, langsung mereka jalan. Perjalanan yang begitu dahsyat, panas luar biasa, perbekalan yang sedikit, dengan intimidasian yang di perjalanannya oleh kaum kafir Quraisy sampai mengarungi lautan sampai ke negeri Najasyi. Untuk apa? Menjaga keislaman, menjaga syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini awal tahapan, bukan puncak tahapan. Awal tahapan kita ucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita konsisten di dalamnya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, gulli amalan atashabbatu bih, kasrat alaina syara'ul Islam, fagulli amalan atashabbatu bih, qul aman billahi tsumma istaqim, kata Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sudah banyak syariat Islam ajaran-ajarannya, katakan kepadaku amalan yang bisa aku lakukan, yang aku bisa jadikan pegangan. Rasul mengatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakan aku beriman dengan Allah, kemudian aku konsisten dengan imananku. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita jaga nih Islamnya kita, jaga nih imannya kita yang gratis, nggak ada capeknya kita. Keluar dari rahim ibu kita udah dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mahal. Yang tadi kalau saya katakan Fir'aun, Namrud, Haman, semua pembesar-pembesar kufar yang mereka memiliki segala fasilitas duniawinya, tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam, maka dia tempatnya adalah neraka jahanam ya Allah. Makanya kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian tertipu, terpedaya dengan orang-orang tingkah laku orang-orang kafir di sekeliling kalian. Mata'un qalil, kesenangan yang sedikit yang mereka dapetin. 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, wah, itu udah kayaknya jarang. Orang dari kecil sampai meninggal di dalam keadaan fasilitas yang luar biasa di dalam kehidupannya, kecuali Fir'aun. Fir'aun tidak ada sakit, hidup dari kecil udah jadi pangeran raja, 400 tahun nggak pernah ngalamin sakit, fasilitas istimewa. Tapi apa? Neraka jahanam tempatnya. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Tempat kembali mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Kita dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini rahmat kepada kalian yang dihadiahkan oleh Allah, dan aku nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dulu kalian sudah nyaris di jurang neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan dengan cahayanya Rasulullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kenal syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan rukun Islam. Rukun Islam ini mendidik jasadiah kita untuk tunduk patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Islam, al-istislam bil ahkam syar'iyyah dhahirah.
Kita menyerahkan diri kita patuh tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariatnya yang zahir yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup dengan kita ngamalin syariatnya Allah dengan zahir kita, tapi batin kita kemana-mana, hati kita, pikiran kita kemana-mana? Ternyata enggak. Dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari, man khalat ibadatuhu anil hudur fa ibadatuhu haba manthur. Orang yang kosong nilai ibadahnya dari kehadiran hatinya, maka ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan, sia-sia. Maka kita wajib kita mengolah batin kita, hati kita ini. Diawali kata ulama kita dengan apa? Yang paling gampang dengan zikir latihannya. Mungkin dengan sholat keberatan, tapi dengan latihan zikir, mulai dengan lisan kita, banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah. Enggak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diperbanyak kecuali zikir. Dan zikir otomatis dimanapun bisa, dalam keadaan apapun bisa. Bahkan perempuan dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas boleh berzikir. Bukan baca ayat Quran, tapi zikir. Bahkan walaupun sebagian ulama membolehkan baca Quran kalau niatnya untuk tahassunan, untuk menjaga diri, seperti dia baca wirid, hizib, ratib yang di dalamnya ada Al-Quran. Ini kan Bu ya, di sini pengamalin nggak ratib nih? Ngamalin ya. Alhamdulillah. Ada ratib Al-Attas, ada ratib Al-Haddad, ada ratib Al-Idrus. Nah, di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Gimana Beb, saya dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas? Boleh kata ulama, kalau niatnya bukan baca Quran, tapi niatnya baca wirid, baca ratib untuk menjaga diri kita. Walaupun sebagian ulama mengatakan afdolnya ayat Qurannya tidak dibaca. Tapi zikir bebas. Latihannya dengan zikir. Lidah kita ini dikoneksiin dengan hati kita. Ketika kita baca la ilaha illallah, hati kita mengatakan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Latihan ini aja tuh dulu dikata Habib Abdullah bin Al-Haddad, untuk seorang yang ingin menuju ke tingkatan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, awalnya memperbanyak la ilaha illallah. Rasulullah katakan jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, perbanyak dengan perkataan la ilaha illallah. Oh, dulu kita diajarin hampir 12.000 kali. Awal-awalnya kita diperintahkan 120.000 kali dengan guru-guru kita. Kenapa? Karena la ilaha illallah miftahul qulub, kuncinya hati kita. Kalau kita mau dibuka sama Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk dituang ilmu-ilmu rahasia-rahasia, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, harus wadahnya dalam keadaan suci, bersih. Memperbersih daripada bukan dengan sabun. Hati nggak bisa dicuci dengan sabun. Dicucinya dengan perkataan la ilaha illallah. Perbanyakin la ilaha illallah, perbanyak la ilaha illallah. Koneksiin dengan hati. Karena ini yang paling mudah kata ulama. Kalau sudah dilatih dengan la ilaha illallah, naik ke subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, dinamakan al-baqiyatus salihat. Amalan-amalan yang kekal abadi kesolehannya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya lebih baik dari yang kita cita-citakan. Diberikanlah Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu, subhanallah kita perbanyak, alhamdulillah kita perbanyak. Ada 3 amalan salaf kita yang gak pernah ditinggal. Dari zikir-zikir salaf kita
Dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, secapek apapun, seletih apapun, mereka gak pernah tinggalin. Yang pertama katanya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu setiap habis salat, mau salat fardu atau salat sunnah. Itu mereka nggak tinggalin. Begitu juga sebelum tidur nanti nih. Sayyidatna Fatimah ngeluh kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena udah sibuk dengan anaknya Hasan Hussein. Udah letih, beliau minta Sayyidina Ali minta rujukan. Coba engkau minta kepada ayahmu, sekarang udah dapat pemberian daripada harta Bahrain, ada rampasan-rampasan perang dari budak-budak. Bisa engkau minta satu orang di antaranya membantu kita di rumah. Disampaikan oleh Sayyidatna Fatimah kepada istrinya Rasulullah SAW, disampaikan oleh Sayyidatna Aisyah kepada Rasulullah SAW bahwa Fatimah datang meminta untuk diberikan seorang pembantu. Rasulullah menghampiri Sayyidatna Fatimah di tengah malam sebelum dia tidur. Dan Rasulullah SAW kalau keluar dari manapun nggak pulang kecuali mampir ke rumah anak putrinya yaitu Fatimah. Sebelum tidurnya didatengin, dihampirin ke tempat tidurnya, dipanggil Sayyidina Ali dan Sayyidatna Fatimah. Kata Rasulullah, aku mendengar engkau mengeluhkan keadaanmu wahai Fatimah, katanya, tentang kesibukan yang sudah melelahkan di rumah tanggamu, engkau memerlukan seorang pembantu. Wahai Fatimah, katanya, apakah engkau mau aku berikan sesuatu yang lebih daripada seorang pembantu, bahkan sebanyak pembantu kalau ada di muka bumi, sepenuh pembantu di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Oh, kata Sayyidatuna Fatimah, iya ya Rasulullah. Wahai ayahku, katanya. Apa itu, katanya? Kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, idza ataiti firasyaki, kalau engkau sudah datang ke tempat tidurmu dan engkau sudah rebahkan badanmu, faguli subhanallah, katakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada sepenuh muka bumi pembantu, dan lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dari mulai itu Sayyidatna Fatimah udah nggak ngeluhin lagi tentang pembantu. Bu, itu ternyata bu ada kualitas yang luar biasa kalau ibu amalin. Coba ibu praktekin ini. Ibu akan rasakan di rumah tangga ibu kecapean, keletihan, kesusahan, kesumpekan yang ibu rasakan di dalam rumah tangga akan hilang kalau ibu baca ini amalan. Dan ini wasiat Rasulullah SAW langsung kepada putrinya. Biasa kan ibu-ibu ngeluh keadaan apa ya, keadaan rumah tangga biasa, capek dengan anak, capek dengan segala urusan rumah tangga, capek dengan kesibukan bikin makannya, bikin segala kerepotan yang ada di dalam rumah tangganya. Sama, Sayyidatuna Fatimah juga ngeluh seperti itu. Tapi setelah dikasih ini wirid oleh Rasulullah SAW, gak pernah lagi ngeluh. Seolah-olah di rumahnya diberikan kekuatan badaniahnya, kuat untuk menangani segala masalah yang ada di dalam rumah tangganya. Kata Sayyidina Ali, ini wasiat tidak pernah kutinggalkan walaupun aku perang di peperangan Siffin, di perang Jamal. Ketika aku lupa, kata Sayyidina Ali, aku teringat, aku baca itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Tapi Sayyidina Ali, kata ulama, dia nambahkan 34 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Riwayat yang sahih yang lebih kuat Allahu akbarnya 34 kali. Dan yang satu lagi dari wiridan para ulama kita yang enggak pernah ditinggal, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, 100 kali. Kata Rasulullah SAW yang membacanya 100 kali dalam satu harinya, amanun minal faqr,
Dia diamankan dari kefakiran. Fakir secara zahir dan fakir secara batin. Yang masalah itu yang lebih problem orang fakir batinnya. Kalau orang sudah merasa susah aja hidupnya, ngeluh aja, perasaannya setiap saat ada aja yang dikeluhin sama dia, hatinya nggak pernah ada syukurnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, merasa fakir aja. Ini yang dikatakan oleh Habib Abdul Haddad ketika ditanya murid-muridnya, ataduruna ma bi'sal faqr, apakah kalian tahu apa seburuk-buruknya fakir? Muridnya nggak mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Kata Habib Abdul Haddad, bi'sal faqr khauful faqri. Seburuk-buruk kefakiran takut menjadi orang fakir. Karena orang kalau udah takut jadi fakir, dia akan melakukan segala apa aja. Dia terobos sama dia. Nggak ada tedeng aling-alingnya, nggak ada filter lagi. Main serampangan aja. Syubhat, haram, sikat aja. Kenapa? Takut fakir. Orang yang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin diamanin dari kefakiran zahir dan batin. Wa aman min wahsyatil qabr, dan aman nanti ketika masuk ke dalam kuburan dari ujian-ujiannya, fitnah-fitnahnya, siksaan-siksaannya. Makanya kata Habib Muhammad bin Abdul Haddad, orang yang paling bodoh orang yang nggak ngamalin wiridan ini katanya. Karena orang paling takut siksa apa? Bukan neraka jahanam, paling menakutkan, mengerikan itu siksa kubur. Kenapa? Sendiri-sendiri. Kok neraka rame-rame? Kok kuburan itu sendiri-sendiri? Makanya Sayyidina Musa alaihissalam penasaran, apa sih yang dilakukan oleh Munkar Nakir di dalam alam kuburnya? Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar ditongolin nih, nampakin wajahnya Munkar dan Nakir. Ketika ditongolin sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibentuk di hadapan Sayyidina Musa alaihissalam, wajahnya Munkar dan Nakir, beliau mengatakan cukup siksaan Allah bagi orang-orang ahli kubur dengan memandang wajahnya Munkar Nakir aja. Belum diapa-apain, mandang doang. Kukunya 60 dhira', 30 meter tuh kuku. Seperti pentungan dia. Jadi kalau diketok dengan kukunya mendem kita 60 dhira', 30 meter. Dicongkelnya pakai kuku doang. La ilaha illallah. Kata Sayyidina Musa, cukup katanya. Siksaan bagi orang yang masuk kubur, dia melihat wajahnya Munkar Nakir. Dan ini aman orang yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Ada lagi faedahnya. Wastuqri'a abwabul jannah wastuftihat abwabul ghina. Diketokin pintu surga sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia masuk kepada semua pintu-pintu yang ada di dalam surga, dibebasin sama Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Orang kalau udah dapat hadiah yang besar begitu dia nggak ngamalin juga, ente mau ngapain hidup? Dibebasin sama Allah, masuk surga yang mana aja bebas. Dan yang paling menyenangkan juga, wastuftihat abwabul ghina, dibukain pintu-pintu kekayaan hati dan zahir dan batin. Orangnya kaya aja, walaupun punyanya cuma duit 200.000 atau 150, cepet deh, bocap deh. Tapi hatinya kaya, lebih dari yang punya miliaran. Makannya enak, apa aja dembat, tidurnya pules, ngorok lagi. Ini yang punya duit miliaran, mesti disuntik, parnoan, tegangan, stres, gak bisa makan, makannya singkong aja, kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula, wah udah gak ada enak-enaknya. Diseksa sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kayaannya, naudzubillah min ghadabillah. Amalin ini 3 untuk pegangan kita ini. Ini faedahnya maulid.
Maulid kalau cerita tentang Nabi nggak ada habis-habisnya. Lau tafannana al-wasifuna biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Walaupun pujangga-pujangga sudah menyebutkan semua tentang Nabi SAW, pujiannya, kriterianya, sifat-sifat mulianya, akhlak-akhlaknya, itu nggak akan sempurna sampai akhir zaman. Nggak akan sempurna. Apa yang dimiliki oleh Nabi lebih dari apa yang mereka ketahui. Hanya yang mengetahui Nabi adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah ajarin ini kita syariat. Untuk ningkatin tingkatan syariat menjadi tariqah tuh. Di dalam ilmu tasawuf ada namanya syariah, ada tariqah, ada hakikah. Ini diambil dari mana? Dari hadis Jibril. Islam, iman, ihsan. Agama ini rukunnya ada 4. Islam, iman, ihsan, irfan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam tadi itu kita kerjain, amal zahir kita. Iman, amal batin kita, yakin, percaya dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah sallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari rasul-rasul Allah, dari kitab-kitab Allah, dari hari akhir, dan takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajarin itu, kita gali itu. Agar apa? Agar iman yang ada di dalam hati kita tumbuh berkembang. Dan harus kita banyak tadi itu berzikir la ilaha illallah untuk memperbaharui iman kita. Kalau kita udah yakin dengan Allah, yakin dengan malaikat Allah, yakin dengan rasul-rasul Allah, yakin dengan kitab-kitab Allah, yakin ada hari akhir, yakin dengan takdir baik dan buruknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai itu ibadah kita nggak serampangan, ibadah kita nggak asal-asalan, ibadah kita nggak ikut-ikutan doang, tapi berdasar dengan ilmu yang ada di dalam batin kita dari keimanan, yang didukung dengan pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengembangkan keyakinan kita tersebut di dalam hati kita. Cukup sampai situ? Enggak, kata ulama. Ada hakikah. Orang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi manusia yang sempurna, insan kamil. Rasulullah bukan hanya membawa ajaran Islam syariatnya, bukan hanya menjalaninya dengan tarikahnya, tidak segitu aja. Tapi Rasulullah ingin semua umatnya masuk ke daerah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang ahli hakikah, orang-orang ahli ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun kau sampai kepada tingkatan seperti itu, di bawahnya Allah melihat engkau di dalam ibadahnya. Itu yang pertama, orang-orang ahli syuhud. Yang kedua, orang-orang ahli muragabah. Orang yang di dalam setiap gerak-geriknya di dalam ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia saksikan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak ada main-mainnya di dalam beramal dia. Gak ada sifat lalainya di dalam beramal dia. Bahkan di dalam keadaan seluruhnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat, sadar kepada Allah setiap saatnya. Gak lepas satu nafas kecuali ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang setiap nafasnya keluar zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada lalainya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan kempas-kempis, iman kita turun naik mulu. Karena kita apa? Kita gak mau belajar, kita gak mau mendekat dari ulama-ulama yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang mau ningkatin keilmuannya? Islamnya aja berantakan,
imannya aja setengah-setengah, ihsannya aja dia nggak tahu. Bagaimana dia mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya perlu, kata Habib Abdullah Haddad, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, wala budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli nufusiz zakiyati minal ulama'il arifina bi rabbihim fa in lam tajid fasidqu afdalu matiyati. Harus wajib bagi seorang yang ingin menuju Allah dari seorang guru. Guru ada 3 Pak katanya. Guru ada 3. Syekhut ta'lim, syekhut tarbiyah, syekhul fath. Guru yang mengajarkan ilmu teori namanya syekhut ta'lim. Mengajarkan ilmu teori fikih, ilmu teori akidah, ilmu teori hadis, ilmu teori Quran, tafsir. Itu ilmu teori itu. Wajib kita hormati, wajib kita hormati. Kata Habib Sayyidina Ali, ana abdun liman allamani harfan wahida. Aku ini hamba sahaya yang boleh diperjualbelikan bagi orang yang mengajarkan aku 1 huruf saja. Kita hormati mereka guru-guru kita. Tapi di atasnya ada lagi syekhut tarbiyah. Guru yang mendidik jiwa kita, membersihkan dari penyakit-penyakit hati kita, menghiasi diri kita, jiwa kita dengan sifat-sifat yang mulia. Dia yang pantau kita, dia yang arahin kita, dia yang latih kita. Ini loh bacaannya pagi-pagi, inilah bacaannya waktu duha, inilah waktu fajar, inilah waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, ini waktu isya, ini sebelum tidur, ini mau tidur, diarahin terus. Ya itu mesti banyakan orang-orang pesantren Pak. Kalau di rumah kayaknya susah gitu itu. Orang-orang rumahan susah mendapatkan guru yang memantau dia setiap saatnya, setiap waktunya. Makanya kita jangan lupain tuh pesantren-pesantren, terutama pesantren-pesantren salaf kita. Ulama-ulamanya orang-orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Syekhul Fathi, guru yang membuka hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru yang menyampaikan dia dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling besar kedudukannya, bahkan lebih daripada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita, dia memfasilitasi zahir kita. Makan kita, minum kita, tumbuh kita, badan kita. Itu orang tua kita, kelebihannya. Kecuali orang tua kita sebagai orang yang mendidik kita, yang membuka jalan kita juga, dia guru kita juga. Dulu para pemuka-pemuka Islam, mereka yang ngajarin, mereka yang didik, mereka yang menyampaikan, mereka tiga-tiganya guru tadi adalah orang tuanya. Tarabba bi abi wa hafizal Qur'an ala yadih wa takhallaqa bi akhlaqi abi wa sara waliyan min awliyaillah. Dia belajar dari bapaknya, terdidik, hafal Quran dari bapaknya, mendapatkan tarbiyah dari bapaknya, dan menjadi kekasih Allah di tangan bapaknya. Orang-orang dulu. Orang sekarang HP, anak dijejelin tiap saat, dirusak otaknya, dirusak pikirannya. Tanggung jawab tuh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kita ngasih, kata ulama-ulama kita, dari kita ngasih senjata api, rudal bahkan kata mereka. Ini HP lebih dahsyat pengaruhnya, ngerusak otak anak-anak kita dari dini daripada senjata api, bahkan rudal sekalipun. Kalau kita nggak bisa mengaturnya, kita nggak bisa mendidik anak-anak kita, itu HP luar biasa pengaruh dahsyat keburukannya. Orang anak-anak masih umur 6 tahun, 5 tahun dikasih HP. Apa yang dilihat? Ayo. Dia untuk menggunakan yang manfaat aja nggak ngerti, makna manfaat nggak ngerti. Pasti ditonton sono, ditonton sini, dilihat yang kagak, dibuka yang ngaco-ngaco. Apalagi nggak ada filter sama sekali orang tuanya. Hati-hati. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah rajulun lam yubali bi jahalati ahli. Orang yang paling keras disiksanya di hari kiamat
seorang yang tidak peduli dengan kebodohan anak istrinya. Sembarangin aja itu anak, sembarangin aja itu bini. Mau bergaul dengan siapa aja, masuk orang siapa aja, buka aurat kemana-mana, gak tahu menau dengan urusan agamanya. Hati-hati, ente sebagai suami nanti paling disiksa paling keras sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo kita tingkatin nih Syekhul Fatah, kita cari. Orang-orang dulu nyarinya hampir ke Mekah, Madinah, Tarim, Hadramut, Sudan, Fas, negeri-negeri para ulama Irak, negeri-negeri para aulia Hadramut. Kenapa tuh? Ngapain mereka jauh-jauh? Karena mereka mencari yang membuka hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mencetak mereka menjadi wali-walinya Allah. Mana orang sekarang seperti itu? Pikirannya anak pokoknya 3 doang kata guru kita. Ijazah, kerjaan, gaji. Seolah-olah dunia diciptain untuk 3 ini doang katanya. Udah selesai. Padahal tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, akhirat nanti menunggu. Jawaban-jawaban pertanggungan jawab yang luar biasa. Seolah-olah kita dicekokin sama orang-orang kafir 3 ini aja. Pokoknya anak kita harus punya titel, punya ijazah. Setelah ijazah harus dia kerja dapat PNS atau yang lainnya, kerja di swasta. Yang ketiga harus dapat gaji. Terus habis itu selesai itu urusannya. Hidup hanya itu aja udah. Punya rumah, punya fasilitas, selesai, nggak ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tanggung jawab luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipertanyakan setiap detail. Dan satu pertanyaan di hari kiamat itu didudukkan orang 500 tahun di dalam sidangnya Allah Subhanahu wa taala. Satu masalah 500 tahun. Perhitungan di dalam hitungan hari kiamat, bukan hitungan dunia ini. 500 tahun di hari kiamat. Bayangin. Kita mau sembarangin. Anak-anak kita hanya 3 ini doang. Dia nggak ngerti ibadah, nggak ngerti sholat, nggak ngerti wudhu, nggak ngerti mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musola dibiarin kosong aja. Musola dibangun semewah-mewahnya, sebagus-bagusnya dengan dana miliaran. Yang sembahyang 2 orang, yang sembahyang 1 soft. La ilaha illallah. Dijadikan Quran pajangan doang di rumah, nggak pernah dilihat-lihat sampai debu. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, nih banyak orang-orang jadikan Quran barang peninggalan aja. Naudzubillah min dzalik. Nanti Quran akan, kalau kita mengklaim kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man ja'ala al-Qur'an amamah gadahu ilal jannah. Wa man ja'ala al-Qur'an wara'a dhahrih saqahu ilan nar. Siapa orang yang jadikan Quran di depannya sebagai panutan, pengambilan sikap dalam kehidupannya, gadahu ilal jannah, dia akan tuntun ke dalam surga. Siapa orang yang jadikan Quran wara'a dhahrih, di belakangnya, belakang punggungnya, disepelekan, diabaikan, gak dipikirkan, wala pernah dibaca, wala pernah ditoleh, wala pernah dipelajarin, saqahu ilan nar, dia akan menyeretnya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayo cari guru tadi itu. Karena enggak akan sampai seseorang untuk naik dari syariat Islam, iman, ihsan, irfan kecuali dengan seorang guru. Gurunya yang kayak gimana, Bib? Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, wala budda min syaikhin tasiru bisairihi ilallah min ahlin nufusiz zakiyati. Guru-guru yang jiwanya sudah suci, lagi sifat-sifat tercela di dalam batinnya, kosong dari nilai-nilai yang tercela di dalam hatinya.
adanya sifat-sifat mulia yang dia tanam di dalam batinnya. Penuh kerendahan hati, sopan santun, penuh dengan kedermawanan, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan kelembutan. Itu hatinya. Nggak ada iri, nggak ada hasad, nggak ada sombong, nggak ada bangga diri, nggak ada menyepelekan orang, nggak ada merendahkan bahkan kepada makhluk Allah yang tercela sekalipun, binatang babi sekalipun dia nggak pandang itu tercela, tapi dia pandang ada hikmah di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu Sayyidina Uwais Al-Qarani, kalau dia lagi makan, anjing ngampirin dia. Dipotek itu rotinya, dibagi dua. Kul mimma yalik wa akul mimma yalini. Makan bagianmu dan aku makan bagianku. In justas sirat fa anta khairum minni wa in lam ajujis sirat fa anta khairum minni. Kalau aku bisa ngelewatin siratul mustaqim, maka aku lebih baik dari dirimu. Tapi kalau aku tidak bisa ngelewatin siratul mustaqim, engkau lebih baik daripada aku. Dia berbicara kepada apa? Pada anjing. La ilaha illallah. Jangan sepelekan makhluk Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Sekecil apapun, mau semut, mau apa aja, ada penciptaan Allah di dalamnya. Ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Sirrullah fi khalqih, rahasia Allah di dalam ciptaan-ciptaannya. Dulu Sayyidina Daud alaihissalam pernah gertek di dalam hatinya. Dia ngelihat cacing tanah keluar dari tanah, dia bilang, ini apa maksudnya Allah ciptain cacing? Dalam hatinya, dalam pikirannya. Kemudian antaqallah subhanahu wa ta'ala tilka dudah, faqala ya Nabi Allah, ja'alani Allahu fi kulli sabahin astaghfiru wa usabbihu alfa marrah. Aku dijadikan Allah di waktu pagi, setiap harinya aku bertasbih kepada Allah dan beristighfar kepada Allah 1000 kali. Dan adapun sore harinya aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Kaget Sayyidina Daud alaihissalam dengan mukjizat yang Allah keluarkan untuk menegur dirinya. Kira-kira orang sini ada gak 1000 kali? Hah? Kalah dong. Mencacing. Cacing 1000. Manusia? Cepet kagak. La ilaha illallah. Tapi sayang Nabi kita ini paling perhatian luar biasa kepada umatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya ashratan fi masa'in wa fi kulli sabahin wa masa' halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Orang yang bersalawat kepadaku 10 kali setiap hari dan malamnya, maka dia wajib mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Berarti berapa tuh? 10 pagi, 10 malam, berapa ya? 20 ente masih kagak juga, kelewatan ente. 20 dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking nabinya sayang sama umatnya. Takut umatnya nyemplung ke neraka jahanam. Dijadikan syafaat yang terbesar untuk siapa? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pendosa-pendosa besar dari umatku. La ilaha illallah. Untuk kita tadi itu masuk ke daerah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang masuk daerah Islam, iman, ihsan, irfan, harus memiliki seorang guru yang jiwanya sudah suci. Siapa mereka? Minal ulama, dari orang-orang yang berilmu. Dan ilmu ini nggak sembarangan ngambilnya. Kalau orang ngambil sih dari Google, dari kitab, dari bacaan, dari buku, man kana syaihu kitabuh fa khata'uhu aktsar min sawabuh. Siapa orang yang jadikan gurunya kitab, buku, Google, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya.
Jangan kira Google itu bukan nggak ada campur tangan Israiliyat, nggak, banyak Yahudi yang pakar-pakar di dalam urusan-urusan Islam, hadisnya, tafsirnya, mereka selewengkan itu masuk di dalam Google-nya mereka. Penafsirannya yang sembarangan aja udah. Orang Islam taunya, yang gampang deh Google buka. Ternyata di situ ada asupan-asupan orang-orang, tangan-tangan orang-orang jahat daripada kalangan Yahudi Ortodok yang mereka mendalami tentang keislaman, dia susupin racun-racun di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Apakah cukup hanya orang berilmu? Enggak. Kata Habib Abdul Haddad, minal ulama al-arifin bi rabbihim, yang sudah masuk tingkatan ma'rifat dengan Tuhannya. Udah masuk tingkatan irfan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mempunyai hubungan dekat dengan Allah dan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dulu begitu, Bu. Gak boleh ada orang soleh, mustaqim, berilmu, wali, terkenal di kampungnya. Tuh anak dibawa, disuruh usap kepalanya, disuruh bacain dadanya, diminumin airnya. Terus ziarahin tiap waktu, tiap saat, belajar dengan mereka, melihat aja mereka udah ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. An-nazar ila wajhil ulama ibadah. Memandang dengan wajahnya para ulama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, memandang kepada wali min auliyaillah itu lebih baik daripada patah-patah kita punya badan di dalam beribadah. Karena memandang kekasih-kekasih Allah menyalurkan sinar di dalam batin kita yang lebih kuat daripada nilai ibadah kita sendiri. Kalau kita sendiri ibadah, ya nilainya gak seberapa. Bayang Allahu Akbar dari takbir sampai salam, pikirannya duit, pikirannya pasar, pikirannya kawan, pikirannya teman, pikirannya bini, pikirannya anak. Nggak ada nilai ibadah di dalam pikirannya, di dalam sholatnya. Tapi orang-orang yang udah dipandang oleh para ulama dan nembus tuh batinnya, khusyuk di dalam ibadahnya, rasa takutnya tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu begitu para ulama, mandang anaknya, mandang muridnya, mandang kekasihnya, mandang keluarganya. Dengan pandangan mereka latih batinnya orang-orang yang di dekatnya. Dan ini bukan sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan akan datang masa, katanya, ditolong umatku dengan orang-orang yang telah melihat aku. Dan akan datang masa ditolong umatku di dalam peperangannya dengan orang-orang yang melihat orang-orang yang melihat aku. Dan akan datang masa akan ditolong mereka di dalam peperangannya dengan orang-orang yang telah melihat aku dan melihat orang-orang yang melihat aku dan melihat orang-orang yang melihat aku. Makanya di dalam perkataannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir, nadhiri wa nadhir nadhiri wa nadhir nadhiri wa nadhir nadhiri wa nadhir nadhiri fil jannah. Orang yang memandangku dan orang-orang yang memandang orang yang memandangku dan orang yang memandang orang-orang yang memandang aku, orang sampai beliau mengatakan sampai terputus suaranya, dakhalal jannah, masuk surga. Luar biasa. Pandangan nggak boleh sepelein. Monyet aja monyet ngajarin anaknya lompat sono ranting sini dengan apa? Dengan pandangan. Kata ulama, bagaimana dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tidak mampu untuk merubah batin seseorang menjadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mereka? Pasti bisa. Cari zaman sekarang. Walaupun mahal, walaupun sulit, tapi di setiap masa, setiap waktu, kekasih-kekasih Allah yang menyampaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya mulai dari diri kita punya keinginan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Allah Haddad, fa in lam tajid fasidqu afdalu matiyati. Kalau kalian enggak dapetin di tengah-tengah kalian orang yang seperti itu,
nggak punya kesucian jiwa, nggak punya ilmu, nggak mengenal Allah, nggak ma'rifat dengan Allah, apa kata Habib Allah Haddad? Fasidku afdalu matiyati. Tekad bulat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh itu jembatan untuk menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mungkin ya susah kita mencari orang-orang yang benar-benar istiqomah, berilmu, akhlaknya mulia, dekat dengan Allah, terkenal menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Udah sulit kita dapetin. Nah, kalau 25 tahun kayaknya masih banyak ya Pak ya. 25 tahun atau 30 tahun yang lalu ada Habib Fulan, Habib Ali bin Abdurrahman, Habib Ali bin Husain, Habib Saleh bin Muhsin Tanggul, Habib Ahmad bin Ali Fulan, Habib Abdullah bin Husain Syami, Habib Ahmad bin Alul Haddad. Banyak para habaibnya, banyak para kiai-kiai Nur Ali, kiai Muhajirin, kiai Cipinang, siapa namanya, Guru Marzuki, Guru Mugni, Guru Ismail, Guru Zayadi. Banyak ulama-ulama dulu yang kita memandangnya aja langsung kita connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum belajar dengan mereka, baru mandang mereka kita udah sadar sama Allah. Idza ru'u dzukirallah. Ketika ditanya manhum auliyaullah ya Rasulullah, siapa mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah cuma kasih syarat satu. Man idza ru'u dzukirallah. Kalau mereka dilihat, dia akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang melihatnya. Mudah-mudahan peringatan Maulid tahun ini menambah keinginan kita, cari Bu, Pak, anak-anak kita nih kesian. Kalau udah zaman kayak kita aja nih dalam keadaan seperti sekarang udah luar biasa brutalnya, amoralnya, kerusakannya. Bagaimana nanti anak-anak kita generasi berikutnya kalau kita nggak mau perhatian dengan keluarga kita? Gu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita nggak perhatian kepada keturunan kita, siapa yang mau jagain keturunan kita? Siapa yang akan didik? Sekarang alhamdulillah Bu, banyak udah pesantren habaib, pesantren pada buya-buya, kiai-kiai yang mustiqamah, Kiai Adi Hidayat, Abdus Somad, Abuya, Yahya, kemudian Adi Hidayat. Banyak mereka sekarang buka tuh fasilitas-fasilitas untuk didik anak kita nih. Jadi orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para habaibnya banyak, para kiainya banyak. Jangan disia-siain, jangan kita orientasinya 3 tadi doang. Ijazah, kerja, gaji. Nanti tanggung jawab kalian besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak selesai dengan 3. Itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang punya pikiran seperti itu. Dia pikirannya dunia aja udah. Akhirat enggak dipikirin oleh mereka. Kita orang Islam diajarin untuk mengenal Allah. Kalau udah kenal Allah, apa aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Man wajadallah wajada kulla syai, wa man fatahu kulla syai. Siapa orang yang mendapatkan Allah di dalam dirinya, dapetin segalanya dari Allah. Siapa orang yang hilang dari dirinya Allah, hilang dari dirinya segalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan Rasulullah, dekatkan kita dengan Allah, dekatkan kita dengan para ulama billah, para arifina billah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan kita bersama mereka, dimatikan kita bersama mereka, dikumpulkan kita di padang mahsyar bersama mereka, di hari kiamat di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Amin. Amin ya rabbal آلنا اللهم اهدنا من عندك أفض علينا من فضلك انشر علينا من رحمتك أنزل علينا من بركاتك ألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kami ucapkan terima kasih untuk Habib